Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Juliana dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Al-Ghifari. Di sini saya akan memaparkan sebuah rangkuman materi farmakognosi di semester 4. Uraian materinya yaitu simplicia, karbohidrat, alkaloid, flavonoid, fenolik, steroid, tanin, dan glikosida. Apa itu simplicia? Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat tradisional yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain, yaitu bahan yang telah dikeringkan. Bahan alamiah berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan atau mengalami pengolahan secara sederhana, serta belum merupakan zat murni, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia terdiri dari 4, yaitu simplicia nabati. Simplicia berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan, atau eksudat tumbuhan. Yang kedua, simplicia hewani. Simplicia berupa hewan, bagian hewan yang masih belum berupa zat kimia murni. Yang ketiga, simplicia mineral. Simplicia mineral yaitu berasal dari bumi, baik setelah diolah maupun belum tidak berupa kimia murni. Yang keempat, ada eksudat tumbuhan. Ini sel yang secara spontan keluar dari tumbuhan atau isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau senyawa nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tumbuhan dan belum berupa senyawa kimia yang murni. Selanjutnya ada tahapan pembuatan simplicia. Yang pertama, pengumpulan bahan baku, yang kedua, sortasi basah, yang ketiga, pencucian, yang keempat, pengubahan bentuk, yang kelima, pengeringan, yang keenam, sortasi kering, yang ketujuh, pengemasan, yang kedelapan, penyimpanan. Yang selanjutnya ada contoh bahan simplicia dari daun, salah satunya yaitu daun sirih, yang kedua yaitu dari bunga, salah satunya yaitu rosella, yang ketiga ada buah, salah satunya yaitu belimbing bulu, yang keempat ada akar dan rimpang, salah satunya yaitu kunyit, yang kelima ada kayu dan kulit, salah satunya yaitu kayu manis, yang keenam ada biji, salah satunya yaitu biji selasih. Bagaimana sih simplicia yang baik? Yaitu yang pertama kering, kadar air kurang dari 10% dengan ciri simplicia daun bila diremas bergemerisik dan berubah menjadi serpihan. Simplicia bunga bila diremas bergemerisik dan berubah menjadi serpihan atau mudah dipatahkan. Simplicia buah dan rimpang atau irisan mudah dipatahkan. Yang kedua, tidak berjamur atau pulukan. Yang ketiga, berbau khas, menyerupai bahan segarnya, berasa khas, menyerupai bahan segarnya. Yang kedua yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah alkohol berupa aldehid atau keton yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan karbon dan oksigen yang sama seperti air. Karbohidrat adalah sebagai zat gizi yang berfungsi utama sebagai sumber energi. Karbohidrat merupakan sumber energi. Sumber karbohidrat seperti nasi, singkong, umbi-umbian, gandum, sagu, dan lain-lain. Penggolongan karbohidrat. Ada monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Yang kedua ada disakarida, yaitu karbohidrat yang mengandung 2 satuan monosakarida. Yang ketiga ada polisakarida, yaitu karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan banyak satuan dari monosakarida. Yang keempat ada oligosakarida, yaitu karbohidrat yang jika dihidrolisis mengandung 3-8 satuan monosakarida. Fungsi karbohidrat sebagai sumber energi berperan penting dalam proses metabolisme, contohnya menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dan pembentukan struktur sel serta organ tumbuhan.
membantu proses pencernaan makanan, membantu penyerapan kalsium, pembentukan senyawa lainnya, misalnya sebagai asam lemak, sebagai penyusun lemak, dan asam amino sebagai penyusun protein. Di sini ada proses metabolisme karbohidrat. Ada 4, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarbonasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat transfer elektron. Biosintesis karbohidrat, senyawa jenis karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Proses penyerapan ini terjadi di usus halus, ditemukan maltosa, sukrosa, dan laktosa. Karbohidrat merupakan hasil fotosintesis, proses biologis yang mengubah energi elektromagnetik menjadi energi kimia. Dalam tumbuhan hijau, fotosintesis terdiri dari 2 reaksi. Yang pertama, reaksi cahaya yang mengubah energi elektromagnetik menjadi potensi kimia. Yang kedua, reaksi gelap atau reaksi enzimatik yang menggunakan energi dari reaksi cahaya untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula. Contoh simplesia yang mengandung karbohidrat, di antaranya ada tebu. Khasiatnya mengobati batuk sampai panas tinggi, juga jantung yang berdebaran bisa dipunahkan oleh tebu. Kandungan kimia batang tebu Saccharum oviracum mengandung air gula yang berkadar sampai 20%. Yang kedua ada sawo manila. Khasiatnya menyembuhkan disentri, obat bercak air. Buah ini juga baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah sebagai obat diare. Kandungan kimianya tanin, gula, asam askorbat, karbohidrat, dan serat. Yang ketiga ada alkaloid. Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa organik. Alkaloid adalah senyawa dasar yang mengandung satu atom atau lebih atom nitrogen dan biasanya sistem siklik. Alkaloid mengandung atom karbon, hidrogen, dan nitrogen dan umumnya mengandung oksigen. Alkaloid terutama ditemukan di akar, biji, kayu, dan daun tanaman dan bahan hewan. Sifat-sifat alkaloid. Yang pertama, memiliki bentuk seperti kristal yang halus dan tidak berwarna. Karena itu, tidak mudah menguap dan tidak mudah larut dalam air, sehingga dapat larut dalam pelarut organik. Yang kedua, memiliki karakter asam dan pahit. Yang ketiga, memiliki efek fisiologi dan juga aktif secara optik. Yang keempat, dapat membentuk endapan dengan larutan asam posugusat, kemudian asam fosfomolibat, serta asam vikrat dan kalium merkuri. Yang kelima, mengandung atom nitrogen yang awalnya terbuat dari asam amino. Yang selanjutnya, biosintesis alkaloid. Biosintesis alkaloid yang terjadi pada tanaman sering melibatkan banyak tahapan metabolisme berbeda yang dikatalis oleh enzim yang juga memiliki jumlah keluarga protein. Untuk alasan ini, sehingga rute biosintesis alkaloid cukup kompleks. Berikut adalah beberapa cabang utama yang terjadi dalam sintesis alkaloid. Di antaranya, yang pertama, biosintesis alkaloid trolanik dan nikotinat. Yang kedua, biosintesis alkaloid benzylisoquinin. Yang ketiga, biosintesis alkaloid terpen indol. Manfaat alkaloid yaitu mengontrol dan mengatur pertumbuhan tanaman, merangsang percabangan pengembangan pada tanaman melambat. Yang selanjutnya sebagai tempat penyimpanan nitrogen dan sebagai metabolisme. Yang selanjutnya sebagai perlindungan tanaman dari berbagai jenis serangan hewan seperti hama, bahkan dapat melindungi mereka dari hewan lain. Yang selanjutnya ada alkaloid ini dapat bermanfaat sebagai proses penghilangnya nitrogen seperti asam urat dan urea. Contoh tanaman penghasil senyawa alkaloid ada anggur, biasanya dapat menemukan senyawa alkaloid yang disebut pitisin. Ada umbi-umbian, menemukan bahan alkaloid yang disebut salanin. Dan ada kulit buah kopi, senyawa alkaloid yakni kafein. Yang selanjutnya, bunga pepaya, adanya senyawa alkaloid favipiravin atau disebut juga morfin. Daun tembakau, senyawa alkaloid yang disebut juga nikotin.
Yang keempat ada flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu golongan senyawa fenol alam yang terbesar dalam tanaman dan tersusun oleh 15 atom karbon. Konfigurasi C6, C3, C6 yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Sebelahnya ada strukturnya. Kegunaan flavonoid yang pertama sebagai bantuan untuk meningkatkan efek vitamin C dan antioksidan yang sangat baik untuk tubuh. Yang kedua, mengobati alergi infeksi virus, artritis, dan radang tertentu. Yang ketiga, memperbaiki sel yang rusak. Biosintesis flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan senyawa fenolik alam yang terbesar merata dalam dunia. Tumbuh-tumbuhan tidak terdapat dalam mikroorganisme, bakteri, alga, jamur, dan lumut. Senyawa flavonoid ada dua, yaitu bentuk glikosida atau gula dan glikogen yang menghasilkan dalam bentuk glikosida flavonoid larut dalam air dan sedikit larut dalam pelarut organik. Dan ada aglikogen. Jalur biosintesis. Struktur senyawa flavonoid secara biosintesis berasal dari penggabungan jalur sinikmat C6, C3 atau cincin A dan jalur asetat maluat. Yang pertama, flavonoid dianggap pertama kali berbentuk pada biosintesis ialah halkon. Yang kedua, berbagai tahapan dan menghasilkan penambahan atau pengurangan hidroksilasi metil gugus, hidroksil atau antiflavonoid. Yang ketiga, isopretinilasi gugus, hidroksil atau antiflavonoid. Yang keempat, metilasi gugus ortodioksi dimerasi atau pembentukan biflavonoid. Yang kelima, pembentukan bisulfat. Yang terpenting glikosili gugus hidroksi, pembentukan O-glikosida atau inti flavonoid, pembentukan flavonoid C glikosida. Contoh tanaman yang mengandung senyawa flavonoid diantaranya ada Hibiscus plus atau bunga rosella, khasiatnya antihipertensi, antihelmintika, antitusib, dan obat kanker. Yang kedua, Annona myristica atau sirsak, khasiat mencegah kerusakan sel, membunuh sel kanker, mengatur tekanan darah, mengontrol diabetes, mencegah kerusakan hati, meredakan nyeri. Yang ketiga ada Glycimac atau kacang kedelai, khasiatnya meringankan gejala menopause, sumber kesehatan tulang, menurunkan kolesterol, dan resiko kanker. Yang kelima ada fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung 1 atau 2 gugus hidroksi OH dan gugus-gugus lainnya, menyatakan senyawa ini diberikan nama berdasarkan nama senyawa induknya, fenol. Senyawa fenol kebanyakan memiliki gugus hidroksi lebih dari 1 sehingga disebut polifenol. Dalam tumbuhan, kelompok senyawa ini memiliki beberapa fungsi, yaitu pembangunan dinding sel atau ligin, pigmen bunga atau antosianin, pengendali tubuh atau flavonol, pertahanan atau flavonoid, penghambat dan memacu perkembangan fenol sederhana, bawaan yaitu vanilin, metasalisiat. Di sampingnya ada strukturnya. Manfaat senyawa fenolik. Senyawa fenolik berperan dalam memberikan aroma yang khas pada produk makanan dan minuman, sebagai zat pewarna makanan dan minuman, dan sebagai antioksidan pada industri farmasi dan kesehatan. Senyawa ini banyak digunakan sebagai antioksidan, antimikroba, anti kanker, dan lain-lain. Jalur biosintesis. Jalur biosintesisnya senyawa fenolik dapat dibedakan atas 2 jenis senyawa utama, yaitu senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat melofat. Yang kedua ada jalur asam sinikmat. Kelompok senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat melofat adalah senyawa folipeptida, dan senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat adalah fenilpropanid. Ditemukan juga senyawa fenolik yang berasal dari kombinasi 2 jalur biosintesis ini, yaitu senyawa flavonoid.
Di sebelahnya ada jalurnya karbohidrat yang menghasilkan jalur sinikmat dan jalur asam meluat. Jalur sinikmat menghasilkan asam 3-dehidroksinikmat. Jalur asam meluat menghasilkan asetil-CoA dan menghasilkan malonin-CoA. Contoh tanaman fenolik diantaranya ada Asila biberteni, yaitu bunga gurun. Tanaman ini menunjukkan adanya senyawa fenolik, terutama flavonoid. Senyawa fenolik bertindak sebagai antioksidan, anti penuaan, antiinflamasi, dan penghambat aktivitas proliferasi sel. Yang kedua ada Argenatum consiedes atau daun badotan. Memiliki sifat obat, menghasilkan metabolit sekunder yang mengandung alkaloid, tanin, fenol, protein, glikosida, savonin, terpenoid, dan steroid. Yang ketiga ada Scarbes elephantophus atau tapak limaan, mengandung bahan-bahan aktif sehingga orang menggunakan tanaman tersebut sebagai obat dan pestisida alami. Yang keenam ada steroid. Definisi steroid yaitu steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dari hasil reaksi penurunan dari terpen atau squalene. Struktur dasar steroid terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Ciri umum steroid terdapat sistem 4 cincin yang tergabung, cincin A, B, C terdapat 6 atom karbon dan cincin D terdapat 5 atom karbon. Senyawa turunan steroid ada kolesterol, ergosterol, progesterol, dan estrogen. Fungsi umumnya sebagai hormon. Di atasnya ada strukturnya. Macam-macam steroid menurut asalnya ada zoosterol dari hewan, contohnya kolesterol, ada fitosterol dari tumbuhan, contohnya sigosterol dan sigmasterol, dan ada mikosterol dari fungi, contohnya ergosterol, dan ada dari marigesterol organisme dari laut, contohnya spogasterol. Jumlah atom karbon 27 zigomasterol, 28 ergosterol, 29 stigmasterol. Jalur biosintesis steroid. Steroid dianggap berasal dari terpenoid karena pada jalur biosintesisnya terpenoid diturunkan dari squalene yang juga merupakan senyawa pembentuk triperpen. Secara garis besar biosintesis sebagai berikut. Yang pertama, senyawa prekursor dimulai dari senyawa asetil-CoA yang bergabung sebanyak 2 molekul. Dengan beberapa jalur reaksi, selanjutnya membentuk asam meluat. Setelah mengalami beberapa tahap reaksi akan membentuk DMAPP, dimetil-atil pirofosfat, dan isomernya IPP, isopropil pirofosfat. Kedua senyawa ini bergabung dan membentuk monoterpen. Monoterpen selanjutnya bergabung lagi dengan unit isoperpen, baru membentuk sesquiterpen atau parsetil pirofosfat. Dua molekul pirofosfat membentuk squalene. Selanjutnya teroksidasi menjadi 2,3 ekposqualene yang dalam suasana asam membentuk lansopirol atau terpenoid. Lansopirol kehilangan gugus metil yaitu 2 dari atom C4 dan 1 dari C14 membentuk kolesterol steroid. Kegunaan steroid pada tumbuhan, yang pertama menghambat penuaan dan merangsang disperensi xilem tumbuhan. Yang ketiga meningkatkan resistensi pucuk tumbuhan kepada stres lingkungan. Yang keempat meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan. Yang kelima menghambat proses pengguguran daun. Yang keenam mengakibatkan lekukan pada daun rumput-rumputan. Pada manusia, yang pertama bertindak dalam perkembangan seksual dan fungsi reproduksi. Yang kedua mengatur metabolisme karbohidrat dan memiliki efek antiinflamasi pada tubuh, membantu menjaga tekanan darah dan mengatur keseimbangan garam dan air dalam tubuh.
Contoh tanaman yang mengandung senyawa steroid. Yang pertama ada Tona surei, adalah tumbuhan tertinggi tergolong famili Meliaceae. Secara tradisional banyak digunakan untuk mengobati malaria, diare, dan insektida. Yang kedua ada daun asam jawa. Asam jawa digunakan sebagai obat demam, kencing manis, sariawan, eksim, gatal-gatal, sakit kuning, bisul, cacingan, dan susah tidur. Yang ketujuh ada tanin. Tanin merupakan campuran senyawa polifenol yang jika semakin banyak jumlah gugus fenolik, maka semakin besar ukuran molekul tanin. Pada mikroskop, tanin biasanya tampak sebagai massa butiran, bahan pewarna kuning, merah, atau coklat. Tanin dapat ditemukan di daun, tunas, biji, akar, dan batang jaringan. Jalur biosintesis pada tanin. Biosintesis dari tanin secara umum biosintesis asam galat dengan prekursor senyawa fenol flavonoid. Contohnya, asam galat merupakan hasil hidrolisa tanin dari jalur asam silikmat melalui asam 5-dehidroksilikmat. Di sampingnya ada strukturnya dan di bawahnya juga. Dengan prekursor senyawa fenolflavonoid, Recus trivena katekin dibentuk dari 3 molekul asam asetat, asam silikmat, dan asam katenik. Kegunaan tanin sebagai anti hama untuk mencegah serangan dan pungi pada tanaman. Yang kedua sebagai pelindung tanaman ketika masa pertumbuhan dari bagian tertentu tanaman, misalnya pada bagian buah saat masih muda akan terasa pahit dan sepat. Yang ketiga sebagai astringen pada kulit. Yang keempat untuk proses metabolisme dari beberapa bagian tanaman. Yang kelima dapat mengendap protein sehingga digunakan sebagai antiseptik. Yang keenam sebagai antidotum atau kerancunan alkaloid. Yang ketujuh sebagai reagen pendeteksi gelatin, alkaloid, dan protein. Yang kedelapan sebagai penyamak kulit dan pengawet. Contoh tanaman yang mengandung senyawa tanin ada diantaranya ada Basidiifolium, daun jambu, kegunaannya obat mencret dan astringen. Yang kedua Murrayifolium, daun kemuning, kegunaannya sebagai astringora dalam bentuk dekokta dengan dosis 2-5 gram. Yang ketiga ada Folianthifolium, daun salam, kegunaannya yaitu astringen dalam bentuk dekokta dosis 5-12 gram. Menurunkan kadar gula darah atau diabetes mellitus dan sebagai bumbu masak. Yang kedelapan ada glikosida, yaitu senyawa kompound yang terdiri dari 2 gabungan senyawa, yaitu bagian gula glikon dan bagian bukan gula aglikon, dan menghasilkan 1 atau lebih gula sebanyak produksi dari hidrolisis. Senyawa yang terdiri dari komponen gula, glikon, dan non-gula aglikon yang terikat dalam ikatan glikolitik. Macam-macam glikosida ada O-glikosida, contohnya dioksin, C-glikosida, contohnya adenosin, N-glikosida, contohnya sigerin, S-glikosida, contohnya adepsionin. Gula yang umum B, D-glikosa, adalah glikosida. Gula yang lain yaitu ramosa, digitosa, simarosa, dan gula-gula. Biosintesis glikosida, reaksi penggabungan residu gula pada aglikon. Terdapat 2 tahap reaksi. Yang pertama, transfer gugus uridil dari urin trifosfat kepada gula 1-fosfat dengan dikatalis oleh enzim uridil transferase. UTP ditambah sugar 1-fosfat menghasilkan UDP, sugar, PPI. Yang kedua, transfer gula dari urin difosfat kepada aglikon membentuk glikosida. Dikatalis enzim glikosidetransferase. UDP tambah sugar aseptor menghasilkan aseptor sugar UDP. Kegunaan fungsi glikosida pada tanaman: sumber utama energi, regulator atau pengatur tumbuhan, memacu atau menghambat kerja enzim, perlindungan terhadap luka dan infeksi. Pada manusia yaitu kardiotonik atau obat jantung, laksatif, pencahar,
lokal iritan, analgetik, antitumor, antihepatotoksik, dan hemolisis darah. Klasifikasi glukosida ada 10. Yang pertama, glikosida kardioaktif atau jantung, glikosida antarkuinon, yang ketiga glikosida saponin, yang keempat glikosida cyanaflor, yang kelima glikosida isotiosianat, yang keenam glikosida flavanol, yang ketujuh glikosida alkohol, yang kedelapan glikosida aldehid, yang kesembilan glikosida lakton, yang kesepuluh glikosida fenol. Contoh tanaman yang mengandung glikosida yaitu digitalis dari bahasa Latin berbentuk jari, dari furae berarti ungu, buah berbentuk jari dan berwarna ungu. Kandungan kimia digitoksin, digoksin, gilotoksin yang mengandung 0,09% sampai 0,225% dan masih sekitar 30 glikosida lain yang telah teridentifikasi. Sekian dari paparan saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.